Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Para opler dibuat geger oleh Oda Ding Sensei dengan rilisnya manga One Piece chapter 956. Pasalnya, chapter yang rilis pada bulan September 2019 ini menceritakan mengenai berita besar yang terjadi pada pertemuan Reverie, yang salah satunya berhubungan dengan Sabo yang sampai saat ini masih belum jelas nasibnya. Lalu berita simpang siur mengenai nasib Sabo kembali menjadi trending topik di kalangan para opler. Ketika anime One Piece episode ke-957 yang mengadaptasi manga One Piece chapter 956 rilis pada bulan Januari 2021 ini. Padahal perbedaan antara manga dan animenya sampai setahun lebih. Namun para opler memanglah barbar, apalagi para opler yang hanya menikmati animenya saja. Pasti sangat kebingungan mengenai nasib dari Sabo ini, hingga sempat menjadi bahan gosip dan masuk ke situs Lambe Turah. Akibat Lambe Turah yang hanya berfokus dalam membuat gosip mengenai nasib dari Sabo, kalian para opler pasti melupakan jika masih ada satu karakter penting yang merupakan teman dekat dari kru bajak laut topi jerami, yang menjadi korban dari kebagongan pemerintah dunia. Yap, dia adalah Nefertari Vivi. Di mana pada manga One Piece chapter 956, Garp sempat mengatakan jika terjadi suatu hal yang buruk dengan kerajaan Alabasta. Itu artinya Vivi Chuan juga terlibat di dalamnya. Nah, jika kita bisa menafsirkan dengan baik manga One Piece chapter 956, ada keterkaitan antara berita besar dari koran lampu merah yang diterbitkan oleh Morgan si Lambe Turah dengan nasib Sabo dan Vivi. Terdapat 3 berita besar yang masuk di dalam headline koran lampu merah milik Morgan si Lambe Turah, yaitu yang pertama adalah berita mengenai kematian. Kedua adalah hasil dari Kongres Reverie yang berujung pada pembubaran sistem Shichibukai. Dan terakhir adalah berita mengenai percobaan pembunuhan. Morgan kemudian meminta anak buahnya untuk meletakkan 2 berita panas tersebut di halaman depan koran lampu merah edisi spesialnya ini. Dan bagaimana reaksi dunia ketika melihat halaman depan koran milik Morgan tersebut? Yap, tiba-tiba nama Sabo disebutkan di halaman depan koran tersebut. Dan sebagian besar orang yang mengenal Sabo syok ketika melihatnya, seperti Makino yang menutup bar miliknya. Lalu Dadan, sang ibu susu dari Sabo pun menangis sampai ingusnya ngencrot tak terkendali. Bahkan pasukan revolusi pun sangat syok ketika melihat berita tersebut. Sampai Dragon tak percaya dan ingin memastikan sendiri apakah berita tersebut hoax atau real. Jika kita sinkronkan dengan 3 berita panas yang dikatakan oleh Morgan, maka berita yang dapat dikaitkan dengan Sabo adalah berita mengenai kematian dan berita mengenai percobaan pembunuhan. Apakah berita kematian yang tersebar adalah berita kematian dari Sabo? Sepertinya bukan. Pasalnya, salah satu anggota CP0 ingin merubah salah satu headline dari berita tersebut. Jika memang berita tersebut berhubungan dengan kematian Sabo, seharusnya pihak pemerintah tak perlu repot-repot melakukannya, karena hal itu sama saja dengan menaikkan pamor pemerintah dunia karena berhasil membunuh orang penting dari pasukan revolusioner. Lalu siapakah sebenarnya yang tewas? Coba kita telah perkataan dari Garp pada manga One Piece chapter 956. Garp mengatakan jika sidang Reverie selalu berakhir dengan kacau, tapi jika tak ada pertumpahan darah, maka semua itu masih bisa dikatakan sebagai perdamaian. Namun dalam sidang Reverie kali ini berbeda. Yap, itu artinya secara tidak langsung telah terjadi pertumpahan darah dan Garp mengatakan jika hal tersebut berhubungan dengan kerajaan Alabasta. Sepertinya yang menjadi almarhum dalam insiden tersebut adalah Raja Cobra. Pada manga One Piece chapter 823, Raja Cobra berniat untuk menanyakan pada Gorosei perihal Poneglyph dan Void Century, kedua topik yang sangat sensitif bagi para Gorosei. Bahkan pada manga One Piece chapter 908, para Gorosei mengatakan jika mereka menganggap keluarga Nefertari adalah seorang pengkhianat, karena mereka menolak untuk tinggal di Marijoa. Setelah itu, kelima kakek Sugiono tersebut membicarakan jika mereka akan melakukan bersih-bersih, alias Great Cleansing, dan mereka langsung bertemu dengan Im Sama untuk menanyakan siapa selanjutnya yang harus dihilangkan dari dunia ini. Dan secara kebetulan saat itu Im Sama sedang memegang foto dari Vivi. Apakah semua ini hanya kebetulan yang sangat membagongkan? Apakah Vivi dan kerajaan Alabasta adalah target Great Cleansing selanjutnya? Akan tetapi jika memang terjadi insiden percobaan pembunuhan pada keluarga Nefertari dan berujung dengan kematian Raja Cobra yang dilakukan oleh Gorosei, mengapa ada nama Sabo di headline koran lampu merah milik Morgan si Lambe Turah? Semua gara-gara Wapol. Ya, Wapol menghubungi Morgan dan berkata jika dirinya mengetahui informasi penting mengenai insiden Reverie.
Nah, setelah salah satu anggota Cyberpol gagal menjalankan tugasnya, pihak pemerintah dunia sepertinya menyuruh Wapol memelintir berita dengan mengatakan jika semua kematian dan percobaan pembunuhan ini dilakukan oleh Sabo. Jika kata orang Sunda, semua yang terjadi pada Sabo sebenarnya hanyalah pitnah, kejepit, ngeunah. Itulah mengapa pasukan revolusi termasuk Dragon sangat kaget melihat berita tersebut. Yap, jika benar Sabo yang telah membunuh Cobra dan mencoba membunuh keluarga Nefertari, maka reputasi pasukan revolusi akan hancur. Orang-orang malah akan berpikir jika pasukan revolusi memiliki niat buruk untuk mengkudeta pemerintah dunia dengan cara membunuh semua raja-raja yang ada di bawah naungan para kakek Sugiono tersebut. Padahal tujuan utama dari pasukan revolusi adalah meyakinkan para raja-raja jika world government dan para Tenryubito memerintah dunia ini dengan cara tidak senonoh. Oleh karena itu, Dragon ingin mengecek faktanya sendiri. Kemudian, di mana sekarang Sabo dan Vivi berada, Sabo tak mungkin tertangkap oleh Angkatan Laut, karena di dalam koran tak ada pembahasan mengenai tertangkapnya para anggota revolusioner. Kemungkinan besar Sabo menyelamatkan Vivi dari aksi percobaan pembunuhannya, dan saat ini Vivi aman bersama dengan Sabo. Kira-kira kemanakah tujuan mereka saat ini? Sepertinya Sabo saat ini sedang menuju ke Wano Kuni dengan tujuan untuk membantu Luffy, di mana pada manga One Piece chapter 787, Sabo mengatakan jika dia berjanji akan selalu melindungi Luffy. Akan tetapi, dari mana Sabo mengetahui informasi jika saat ini Luffy sedang berada di Wano Kuni? Yap, sepertinya Sabo mendengar pembicaraan para Vice Admiral Angkatan Laut yang saat itu tengah berada di Marijoa mengenai rencana aliansi antara Big Mom dan Kaido yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 807, di mana Sabo sudah menyusup masuk ke Marijoa pada manga One Piece chapter 905. Jika Sabo dan Vivi benar-benar ke Wano Kuni, itu artinya Vivi akan kembali bertemu dengan bajak laut topi jerami. Kalian semua para opler sejati pasti mengetahui jika Vivi pernah menjadi bagian dari kru bajak laut topi jerami. Bahkan dalam Vivica databooknya, Vivi dimasukkan ke dalam daftar kru bajak laut topi jerami sebagai honorable mention. Apakah Vivi akan kembali bergabung dengan bajak laut topi jerami? Pada manga One Piece chapter 216, setelah berakhirnya arc Alabasta, sebetulnya Luffy sudah mengajak Vivi untuk berlayar bersamanya. Namun, Vivi menolak ajakan tersebut karena dia sangat mencintai negaranya, meskipun dia mengatakan masih sangat ingin berpetualang dengan kru topi jerami. Akan tetapi, Vivi dalam perpisahan terakhirnya berkata jika suatu saat mereka dipertemukan kembali, apakah dia masih dianggap sebagai nakama oleh Luffy dan kawan-kawannya, dan seluruh kru topi jerami mengiyakan pertanyaan Vivi tersebut. Jika memang Vivi dan Luffy bertemu di Wano Kuni, kemungkinan besar Vivi akan bergabung sebagai kru bajak laut topi jerami. Apalagi setelah terjadinya insiden kematian ayahnya, pasti Vivi akan semakin mantap-mantap untuk bergabung dengan Luffy. Selain itu, pada manga One Piece chapter 216, Angkatan Laut curiga dengan Vivi karena dia memberikan salam perpisahan pada bajak laut topi jerami dan berpikir jika Vivi adalah bagian dari mereka. Nah, akibat dari insiden di Reverie, pasti pemerintah dunia akan membocorkan rahasia tersebut dan mengeluarkan poster buronan untuk Vivi sebagai aksi cuci tangan dari insiden berdarah tersebut. Selain itu, pada One Piece Magazine volume ke-10, Oda menjelaskan jika pernyataan Luffy pada chapter 1 yang mengatakan jika dia ingin mengumpulkan 10 kru memang benar adanya, dan Luffy tak dimasukkan dalam hitungan. Itu artinya masih ada satu slot kosong, sehingga Vivi bisa saja bergabung dengan mereka. Lalu jika benar Vivi bergabung, apa perannya di kapal bajak laut topi jerami? Nah, ada hal yang menarik jika kita membicarakan hal ini. Pada One Piece Magazine volume ke-10, Oda Sensei memperlihatkan sketsa awal dari kru bajak laut topi jerami, dan pada setiap karakter dituliskan peran masing-masing di dalam bajak laut topi jerami. Jika kita lihat dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, terdapat satu tulisan kanji di pojok kiri bawah yang bertuliskan Bolero. Setelah Mimin coba cari di google.xxx, diketahui jika Bolero memiliki arti sebagai penari. Yap, sepertinya Oda merencanakan jika kru terakhir dari bajak laut topi jerami akan memiliki peran sebagai seorang penari. Dan Vivi lah jawaban yang tepat untuk hal tersebut. Vivi sangat mahir dalam menari. Hal ini pernah diperlihatkan pada manga One Piece chapter 109, di mana Vivi mengeluarkan jurus berupa tarian yang dia namakan Miwaku no Miemai Dansu untuk menghentikan pergerakan Zoro waktu itu. Nah, terdapat alasan terakhir yang memperkuat mengapa Vivi harus bergabung dengan bajak laut topi jerami dan akan tersambung dengan benang merah dari cerita One Piece.
Tujuan Luffy adalah berlayar ke Pulau Laftel untuk menemukan harta karun One Piece. Dan sudah banyak teori yang beredar di kalangan Opler jika ending dari serial One Piece adalah menghancurkan pemerintah dunia dan Im Sama. Ingat, Luffy akan melakukan suatu hal jika ada pemicunya, dan hal ini terjadi hampir di setiap arc One Piece. Contohnya pada arc Alabasta, Luffy mengalahkan Crocodile karena Vivi. Lalu pada arc Dressrosa, Luffy benar-benar ingin mengalahkan Doflamingo karena Rebecca. Lalu yang masih anget, Luffy sangat termotivasi untuk mengalahkan Kaido karena Otama, Momonomesum, dan Kinemon. Sampai saat ini masih belum ada clue mengenai apa yang akan memotivasi Luffy untuk mengalahkan para kakek Sugiono dan Im Sama. Dan satu-satunya jawaban untuk pernyataan tersebut adalah Vivi. Vivi sudah dizolimi oleh para kakek Sugiono. Terlebih lagi ayahnya Cobra pun kemungkinan besar sudah tewas oleh pemerintah dunia. Dan saat ini Vivi juga menjadi incaran dari Im Sama. Sehingga insiden kelam dari Vivi inilah yang akan memotivasi Luffy untuk meneposkan bokong milik kelima kakek Sugiono dan Im Sama di akhir cerita One Piece nantinya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Sabo di Wano Kuni? Yap, Diaz Drake mengatakan pada manga One Piece chapter 956 jika di Wano saat ini masih berkeliaran anggota CP0, di mana mereka belum melakukan pergerakan yang berarti saat ini. Sepertinya mereka akan mengambil kesempatan setelah berakhirnya perang Wano Kuni nantinya. Sehingga akan sangat berbahaya karena pasti Luffy sudah kehabisan tenaga setelah berhadapan dengan Kaido serta Big Mom. Dan disinilah peran dari pasukan revolusi sangat dibutuhkan. Dimana nantinya Sabo lah yang akan melawan anggota CP0 untuk melindungi Luffy. Yos nakama, itulah teori Mimin mengenai nasib Sabo dan Vivi yang saat ini sedang menuju ke Wano Kuni. Dan berakhir dengan Vivi yang akan bergabung kembali dengan bajak laut topi jerami. Dan jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!